Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali menjumpai saudara-saudara saya yang ada di media sosial pada saat ini. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini adalah bertepatan hari memperingati hari di mana Yesus terangkat ke surga, saudara. Momen yang paling luar biasa, dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup dan pergi ke surga. Di mana ayatnya? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Biar firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi saudara seiman, siapapun yang menyaksikan video ini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ayat ini saudara sangat jelas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, dia kembali ke surga, dia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ada pengharapan bagi kita orang percaya. Kita menyembah Tuhan yang benar, kita menyembah Tuhan yang hidup, yang jelas historinya, yang jelas jejaknya, saudara. Selama dia masih ada di dalam dunia ini, dia banyak melakukan kebaikan, kebenaran, memulihkan banyak orang, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang telah meninggoy, memberikan pengharapan. Dan terlebih satu tujuan yang pasti Yesus satu tujuan misi utama Yesus masuk ke dalam dunia ini adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan Alkitab berkata bahwa dia terangkat ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada dia. Ada dua orang setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, saudara. Ada dua orang yang memberitahu mereka bahwa Yesus yang kamu lihat ini terangkat ke surga, dia akan datang kembali. Sama caranya, saudara. Seperti yang kamu lihat, dia akan datang seperti itu juga. Turun ke bumi. Untuk apa? Untuk menjemput umat-umatnya yang percaya kepada dia. Saudaraku, kita punya pengharapan yang luar biasa dimanapun saudara saat ini berada yang menyaksikan video ini. Ya, mungkin video saya sederhana, saudara, tetapi apa yang saya sampaikan adalah firman Tuhan yang nyata kepada saudara, sehingga kita punya pengharapan. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dia berkata bahwa aku pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu, dan kemana aku pergi, di situ pula kamu berada. Dia memberikan satu jaminan, dia memberikan satu penghiburan kepada kita, saudara. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kematian bukan lagi suatu hal yang menakutkan, karena itu adalah langkah awal untuk kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada di dalam dunia ini, dia pernah ada di dalam dunia ini, memberikan harapan, punya kesempatan yang begitu besar untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kasihnya kepada dunia, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudaraku, siapapun yang ragu-ragu, mungkin saudara berkata bahwa saya nggak punya jaminan kepastian. Percayalah, Alkitab berkata bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dia telah pergi ke surga, tidak meninggalkan kita sendiri, saudara. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, dia akan mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai saudara. Bayangkan dia pergi ke surga, tetapi dia mengirimkan rohnya untuk menyertai kita, saudara. Itu sebabnya kadang-kadang dalam hati kita ada suara, itulah suara Roh Kudus yang menuntun kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita tahu, oh ini salah, ini benar,
yang harus kita lakukan karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Orang yang tidak dikuasai Roh Kudus, saudara, dia tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bahkan hukum saja, saudara, kadang-kadang orang tidak mengerti mana baik, mana jahat, mana yang perlu dihukum, mana yang perlu dibebaskan. Kadang-kadang tidak mengerti, saudara. Tetapi bagi kita orang percaya, Roh Kuduslah yang memberikan pengertian, yang menyertai kita untuk selama-lamanya sampai Yesus datang kedua kali. Dia menyertai saudara dan saya. Biar firman Tuhan ini memberkati kita di hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, hari naiknya ke surga. Ada harapan bagi kita umat yang percaya. Tuhan memberkati. Amin.